sangat banyak lalai hakimnya. Entah lalai, entah hilap, entah karena bodohnya, kita nggak jelas. Ex-Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menganggap putusan Mahkamah Agung MA yang menolak permohonan peninjauan kembali PK dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon adalah putusan yang ngawur. Dia membantah terkait alasan MA tidak mengabulkan permohonan PK karena tidak ada bukti baru. Selain itu, Susno juga tidak setuju dengan alasan MA bahwa dalam menyidangkan kasus ini tak ada khilafan. Susno menilai dalam sidang PK yang sudah digelar di Pengadilan Negeri PN Cirebon, pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya Eki tidak terbukti dilakukan oleh 7 terpidana. Susno membeberkan beberapa hal yang membuat kasus tewasnya Vina dan Eki bukanlah akibat pembunuhan seperti alat bukti yang tidak memadai, tak adanya saksi, hingga tidak ada bukti forensik. Kendati demikian, Susno tetap menghormati putusan penolakan PK dari MA meski menurutnya tidak benar. Sehingga kata Susno, jika kubu para terpidana masih merasa tidak terima dengan putusan PK tersebut, maka bisa mengajukan PK lagi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Alat bukti. Jadi jelas ini, ditambah yang lain lagi, kelalaian itu ada. Sangat banyak lalai hakimnya. Entah lalai, entah hilap, entah karena bodohnya, kita nggak jelas. Kemudian di dalam penolakan Mahkamah Agung, hakim ketuanya mengatakan tidak ada nopum. Nah ini yang lebih lebih gila lagi. Tidak ada nopum apa? Chart itu alat bukti. Chart yang ada di HP, percakapan di HP itu alat bukti forensik yang baru ditemukan, yang tidak digunakan pada tahap awal, tapi akan digunakan untuk pada tahap PK. Ini sudah satu nopumnya. Belum nopum berikut berupa ditemukan daging manusia yang ada di skrup lampu penerangan. Itu nopum juga. Kemudian apalagi nopum? Alat bukti. Alat bukti yang menyatakan bahwa perkara ini adalah kecelakaan banyak sekali. Saksi yang ditemukan oleh Kang Didi Mulyadi itu puluhan ya. Baik yang ditemukan di Jogja maupun yang datang sendiri dan yang menyatakan bahwa betul dia melihat langsung dengan mata kepala sendiri bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Itu bukan nopum apa lagi. Itu nopum itu apa sih? Nopum itu adalah alat bukti baru. Nah, masih banyak lagi berupa apa? Keterangan ahli forensik yang mengadakan analisa terhadap percakapan di dalam percakapan chat pada HP yang membuktikan betul itu HP Vina, betul itu HP Widya, betul itu jamnya jam segitu, semua terungkap di persidangan. Nah, kok katanya nggak ada alat bukti baru? Nah ini kan menurut saya gila. Boleh saja saya tidak sependapat dengan hakim. Belum tentu hakim itu benar, walaupun dia hakim Mahkamah Agung. Dia sekian tahun jadi hakim. Ya saya juga 36 tahun loh jadi penyidik. Kemudian sambil ngajar juga tentang ilmu hukum. Dan pengalaman saya menganalisa itu ya, wah ini ngawur. Tapi karena ini sudah divonis ya maka vonisnya ya sah. Vonisnya sah tapi belum tentu benar. Jangan dikatakan benar, makanya diberi kesempatan oleh hukum acara kita untuk melawan putusan itu. Kalau kita tidak terima, undang-undang mengizinkan untuk melawan. Bagaimana caranya? Kalau putusan pertama, cara melawannya dengan banding, itu menolaknya. Putusan tingkat kedua, cara melawannya dengan apa? Kasasi. Kasasi sudah selesai, cara melawannya apa? Dengan PK. PK pun kita tidak terima, maka cara melawannya adalah dengan PK lagi. Karena PK tidak dibatasi. Nah, kenapa PK tidak dibatasi? Khawatirnya kalau ketemu hakim-hakim yang kayak gini. Yang kayak gini. Dia tidak melihat materi perkaranya apa. Dia hanya mengatakan putusan pertimbangannya yang dibacakan oleh juru bicara Mahkamah dikatakan ditolak karena satu, tidak ditemukan kehilafan hakim. Nah, dia hanya ngomong gitu aja. Tapi tidak dijelaskan, tidak ditemukan kehilapan atau kesalahan atau kealpaan hakim itu bagaimana? Kok langsung statementnya kayak gitu?
enak benar gitu. Yang tidak hilap itu dalam segi apa? Buktinya bahwa itu tidak hilap, buktinya bahwa tidak benar itu apa? Nah, dari penasihat hukum sudah mengatakan bahwa kehilapan hakim itu tidak ada penasihat hukum. Peradilan anaknya dilanggar. Kemudian alat bukti yang sudah ditemukan, alat bukti forensik sudah ditemukan tapi tidak digunakan. Itu kan kehilapan semua. Lah, kalau misalnya hakim mengatakan tidak ditemukan kehilapan, harus dibantah. Kehilapan yang sudah ditemukan oleh penasihat hukum ini apa? Bantah dulu, jangan langsung tidak ditemukan kehilapan. Lah ini kan model bakul bakso namanya. Orang akhirnya tidak percaya sama Mahkamah Agung. Yang kedua, dia katakan tidak ada nupum. Nah, harus dibantah apa yang diajukan oleh penasihat hukum, apa yang diajukan oleh hakim pada saat sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, ada banyak sekali nupum. Berupa bukti forensik, berupa saksi ahli, berupa saksi mata yang melihat langsung peristiwa itu. Dan ini semua tidak pernah digunakan sebagai alat bukti pada sidang tingkat pertama 2016. Ditemukannya pada tanggal 2024. Hakim harus membantah. Oh, ini bukan nupum. Dan jelaskan kenapa bukan nupum. Kan harus gitu. Jangan hanya ini bukan nupum, tidak ada nupum, tidak ada bukti baru sehingga ini ditolak. Loh, ini manusia. Ingat, 8 anak manusia yang sudah divonis 7 seumur hidup, 1 8 tahun. Ya. Tapi sebenarnya Pak Susno, ini apakah novum ini kan sudah ada beberapa kemudian novum yang diajukan oleh para terpidana begitu di kasus ini. Sebenarnya yang dipaparkan oleh mereka ini dalam sidang PK, apakah menurut Pak Susno sendiri sudah kuat begitu seharusnya untuk diterima oleh hakim? Ya sangat kuat. Saksi mata kok. Saksi mata, saksi ahli, kemudian bukti forensik yang tidak terbantahkan itu adalah bukti forensik berupa percakapan chat di HP. Itu kan bukti forensik. Sedangkan bukti misalnya forensik berupa CCTV tidak ditemukan. Kita nggak tahu apa rusak atau apa. Tapi itu sudah ada bukti forensik, ada saksi mata. Nah, kalau kasus ini pembunuhan, sebagaimana dituduhkan 2016, saksi mata nggak ada. Ada saksi sudah mencabut keterangannya. Hah? Kenapa lagi nih muka? Sinar UV bisa bikin jerawat makin parah. Kemudian alat bukti forensik nggak ada. Keterangan ahli yang mengatakan bahwa itu pembunuhan tidak ada. TKP-nya pun nggak jelas. Nah, tapi bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan tentang penolakan. Mengapa menolak? Alasan penolakan itu satu, tidak ada bahwa hakim tidak hilap. Loh, nggak hilap apa, Wong? Tidak didampingi penasihat hukum, ya jelas itu hilap. Alat bukti forensik sudah ada, tidak digunakan, ya jelas hilap juga. Atau bisa dikatakan hilap, bisa dikatakan salah, bisa dikatakan apa, bisa dikatakan bego juga bisa. Kesel ya. Nah, terus katanya tidak ditemukan juga nupum loh. Yang sebanyak itu terungkap di Pengadilan Negeri Cirebon saat sidang PK itu apa kalau bukan nupum? Nupum itu kan alat bukti baru. Nah, alat bukti baru kan keterangan ahli itu alat bukti baru. Misalnya ahlinya si A, si B, si C yang mengatakan itu kecelakaan lalu lintas. A, B, C, D, E, F ini pada 2016 tidak pernah diperiksa. Berarti keterangan dia belum pernah dipakai. Nah, maka itu namanya bukti baru. Ada keterangan ahli lagi yang menganalisa tentang ada chart di HP. Tidak ada pada waktu itu. Nah, sekarang ada. Nah, itu bukti baru juga. Bukti barunya banyak, ratusan kok. Seharusnya memang sudah Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.